Halo kawan, selamat datang di channel Movie.com. Bagaimana kabarnya? Wahai para kawan-kawan yang budiman. Kali ini kita dipertemukan kembali untuk membawakan alur cerita film yang menarik untuk ditonton. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film bajak laut penuh aksi yang berjudul The Forbidden Depths yang dirilis pada tahun 2021. Kisah ini mengangkat cerita tentang seorang anak yatim yang mewarisi kekuatan luar biasa dari ayahnya, sang raja bajak laut. Film dimulai dengan adegan pemberontakan para kru bajak laut terhadap kapten mereka. Kekacauan terjadi di seluruh dek kapal, hingga akhirnya sang kapten ditembak oleh salah satu krunya sendiri. Ternyata, pengkhianatan ini didasari oleh ambisi para kru untuk mengetahui lokasi kota bawah laut, satu-satunya tempat yang hanya diketahui oleh sang kapten. Di kota itu, tersimpan cairan emas yang mampu memberikan kekuatan super, termasuk sirah emas yang sedang dikenakan sang kapten. Namun, sang kapten menolak menyerahkan rahasia tersebut. Ia memilih bertarung hingga akhir, melawan para krunya sendiri. Dengan kekuatan yang ia miliki, sang kapten mengeluarkan kabut iblis, yang begitu dingin hingga mampu menusuk tulang, untuk menyerang para pengkhianat. Sayangnya, sebelum sempat mengalahkan semua pemberontak, ia ditembak dari belakang oleh salah satu krunya, tepat di depan putra kecilnya, Bian Haiseng. Tidak hanya itu, saat tubuh sang kapten terjatuh ke laut, seekor monster laut raksasa muncul dan menerkamnya. Zirah emas yang ia kenakan pun terlepas dan tenggelam ke dasar samudra. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, kita dibawa ke sebuah desa nelayan, yang penduduknya dikenal ramah dan hidup damai. Desa ini dihuni oleh suku Tanka. Hari itu, para pemuda suku tengah mencari harta karun. Kebetulan, sebuah pusaran angin muncul di atas laut. Menurut cerita, jika pusaran itu terlihat, maka di bawahnya pasti tersembunyi harta karun yang melimpah. Satu persatu para pemuda itu menyelam untuk mengumpulkan harta. Namun, seorang pemuda bernama Ben Haiseng justru menyelam lebih dalam dari yang lain, dan secara tak sengaja menemukan zirah emas. Saat Haiseng memungut sekeping emas, benda itu mengeluarkan asap tipis yang menyerap ke dalam telapak tangannya. Tanpa disadari, pusaran air terbentuk di sekitarnya. Pada saat yang sama, monster laut kembali muncul dan mengitari tubuh Haiseng. Sementara itu, dari kejauhan, sebuah kapal bajak laut mendekat dan mulai menyerang kapal para nelayan suku Tanka. Kepala suku, Bian Hailong, atau Tuan Long, yang merupakan ayah angkat Haiseng, menjadi khawatir karena Haiseng belum kembali ke permukaan. Ia pun menyelam untuk mencarinya. Beruntung, ia berhasil menemukan Haiseng, tetapi sebelum sempat kembali ke kapal, Tuan Long diterkam monster laut. Melihat itu, para nelayan suku Tanka memilih mundur dan kembali ke desa. Sementara Haiseng berhasil ditangkap oleh kru bajak laut. Haiseng dibawa ke sebuah ruangan, di mana seorang wanita bernama Michiko sudah menunggunya. Michiko melihat tato di tubuh Haiseng, yang ia yakini sebagai tanda keanggotaan bajak laut. Haiseng membantah, mengaku bahwa dirinya asli orang suku Tanka. Saat ia mencoba melawan, Michiko mengarahkan senjatanya dan menemukan kepingan emas yang tadi ia ambil, membuatnya semakin tertarik. Haiseng kemudian dibawa ke gudang penyimpanan kapal. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Ansu yang juga disandera. Mereka diikat bersama agar tak bisa melarikan diri. Ansu menawarkan kerja sama kepada Haiseng untuk kabur dari kapal. Ansu menjelaskan bahwa ia ditangkap karena mencoba mencari kota bawah laut legendaris yang sejak dulu diincar para bajak laut. Menurut cerita, kota itu menyimpan kekuatan luar biasa. Cerita itu membuat Haiseng tertarik dan akhirnya menyetujuinya. Setelah mengetahui bahwa Haiseng berasal dari suku Tanka, sebelum mereka kabur, Haiseng menyelinap ke kamar Michiko untuk mengambil kembali kepingan emasnya. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah dinding rahasia, dengan peta Pulau Lingau terpampang di dalamnya. Sementara itu, Ansu memanfaatkan kelengahan kru kapal yang sedang mabuk berat untuk menyelinap keluar hingga mencapai sisi perahu. Sayangnya, ia kehabisan akal dan akhirnya dikepung oleh para kru bajak laut. Tepat saat keadaan genting, Haiseng muncul dan langsung menarik Ansu ke laut. Namun ketika mereka berdua berhasil naik ke perahu kecil, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dan menancap di punggung Haiseng. Pelakunya tidak lain adalah Michiko. Dia sangat murka. Michiko memarahi krunya karena membiarkan dua sandera melarikan diri, bahkan melempar mereka ke laut sebagai hukuman. Beberapa jam kemudian, Haiseng terbangun di tengah laut bersama Ansu, yang sedang merawat luka panah di punggungnya. Haiseng lalu menunjukkan kepingan emas kepada Ansu. Gadis itu langsung terkesan dan mengaku sering melihat corak emas serupa, yang diyakininya berasal dari pulau tempat tinggalnya, yaitu Pulau Lingau. Ia juga mengungkapkan bahwa di pulau tersebut, terdapat pintu gerbang menuju kota bawah laut. Mengetahui hal itu, mereka pun sepakat untuk berlayar ke Pulau Lingau, guna menemukan kota legendaris itu. Namun, sebelum sampai ke sana, mereka harus melewati kabut iblis yang dibuat oleh kapten bajak laut terdahulu. Kabut itu terbentang sejauh bermil-mil dengan suhu dingin yang mematikan. Untungnya,
Ansu sempat mencuri 2 botol ramuan bunga lili yang dipercaya bisa menghangatkan tubuh. Kini, hanya tersisa 1 botol. Mereka perlahan memasuki kabut iblis yang begitu dingin hingga membuat Haiseng hampir kehilangan kesadaran. Singkat cerita, Haiseng terbangun, mendengar suara seorang pria yang sedang berdebat dengan Ansu. Namun, ia tak langsung bangun dan kembali terlelap. Beberapa jam kemudian, ia sadar sepenuhnya dan melangkah keluar rumah. Mendapati dirinya sudah berada di Pulau Lingau, sebuah tempat dengan penduduk yang sangat damai. Di sana, Haiseng disambut oleh Tuan Yasu, pria cerdas yang terkenal sering membantu penduduk dengan obat-obatan buatannya. Dialah yang telah menyembuhkan luka Haiseng. Ketiganya kemudian membicarakan kepingan emas yang dibawa Haiseng. Yasu lalu memberikan sebuah buku harian kuno milik Raja Bajak Laut. Di dalamnya, terdapat pola yang sama persis dengan kepingan emas tersebut, serta tulisan yang menunjukkan bahwa pintu masuk ke kota bawah laut berada di sebuah bukit yang menyerupai kapal. Tanpa membuang waktu, Yasu, Ansu, dan Haiseng segera berangkat menuju pulau itu. Perjalanan panjang membawa mereka melewati pantai, hutan, hingga mendaki gunung. Sementara itu, Michiko menerima surat yang dibawa burung merpati. Meski isinya tak diketahui, ia langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan kapal untuk menuju Pulau Lingau. Keesokan harinya, Yasu, Ansu, dan Haiseng tiba di puncak gunung. Dari sana, Haiseng melihat bukit yang mirip kapal dan sebuah goa di bawahnya, jelas itulah pintu masuk menuju kota bawah laut. Mereka pun berjalan menuju goa untuk menyelam ke dalamnya. Mereka mulai menyelam menuju goa bawah laut. Saat hampir mencapai dasar, Haiseng menemukan sebuah celah sempit di dinding karang dan memutuskan untuk berenang melewatinya. Di balik celah itu, terbentang sebuah gua besar yang berada jauh di bawah permukaan laut. Di dalam gua, mereka melihat tali dan obor, bukti bahwa tempat ini pernah dikunjungi manusia. Dengan hati-hati, mereka menuruni gua menggunakan tali, sambil menyalakan obor, untuk menerangi jalan yang gelap dan lembab. Setelah perjalanan yang terasa panjang, akhirnya mereka tiba di dasar lubang. Namun tiba-tiba, Tuan Yasu memperingatkan akan adanya arus air deras yang masuk ke gua. Haiseng refleks menahan arus itu dan tanpa sengaja mengubahnya menjadi es. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah lantai batu besar dengan ukiran peta seluruh lautan. Peta ini diyakini sebagai peninggalan Raja Bajak Laut dan juga menunjukkan lokasi kota bawah laut. Ansu, yang melihat kemampuan Haiseng mengendalikan air dan es, terkejut sekaligus curiga akan siapa sebenarnya dirinya. Saat itu, Haiseng mulai mengingat masa lalunya tentang sosok pria berzirah emas. Ia pun mengingat bahwa ia adalah anak kandung Raja Bajak Laut dan ini bukan kali pertamanya memasuki gua tersebut. Mengetahui jika Haiseng adalah anggota bajak laut, Ansu sangat membencinya dan merasa dikhianati. Tepat saat itu, gempa mengguncang gua. Ansu segera berlari keluar, sementara Tuan Yasu menahan Haiseng yang hendak mengejarnya. Yasu mengungkapkan bahwa ia adalah anak dari kru Raja Bajak Laut dan mengajak Haiseng bergabung dengannya untuk menemukan kota bawah laut. Karena hanya Haiseng yang bisa membuka pusaran mata air besar, Haiseng menolak ajakan itu dan memutuskan kembali ke daratan. Sesampainya di Pulau Lingau, ia terkejut melihat seluruh warga telah disandera oleh Michiko dan krunya. Ketika Tuan Yasu muncul, Michiko dan seluruh kru langsung berlutut, mengungkapkan identitas asli Yasu sebagai orang yang selama ini memburu kota bawah laut, sekaligus pemimpin kapal Michiko sejak awal. Mendengar kebenaran ini, Ansu merasa dikhianati baik oleh Yasu maupun Haiseng. Menyadari bahwa Yasu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, Yasu memilih meninggalkan Pulau Lingau bersama kru kapal. Ia sempat meminta Haiseng ikut, meski awalnya menolak, Haiseng terpaksa menerima karena warga Lingau sudah tak mau menerimanya lagi. Di kapal, Haiseng disambut dengan hormat oleh para kru. Yasu lalu mulai bercerita tentang kepingan emas milik Haiseng, yang ternyata merupakan bagian dari setelan zirah emas milik ayahnya, sang Raja Bajak Laut. Haiseng kemudian bertanya, bagaimana ayahnya meninggal, dan Yasu mengaku dengan tegas bahwa dialah pembunuhnya. Yasu mengungkapkan bahwa banyak awak kapal tewas dalam perjalanan mencari kota bawah laut. Namun, saat mereka menemukannya, sang raja justru ingin menyimpannya untuk diri sendiri dan bahkan berniat menghancurkannya demi menjaga kedamaian dunia. Hal itu memicu pemberontakan besar. Terbawa amarah, Yasu menembak sang raja, membuat Haiseng hidup sebagai yatim piatu dan dijauhi karena tato bajak laut di tubuhnya. Dipenuhi emosi, Haiseng menghancurkan akuarium di belakangnya, namun Yasu mencoba menenangkannya. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah Haiseng sudah kembali ke asalnya dan harus merebut kekuatan kota bawah laut untuk membungkam orang-orang yang membencinya. Kita kembali ke Pulau Lingau, tempat pemakaman kepala suku, yang sehari sebelumnya diserang oleh kru Michiko. Kini, Ansu telah diangkat menjadi kepala suku. Ia pergi ke suku Tanka untuk meminta bantuan mengejar kapal Yasu dan menghentikannya sebelum tiba di kota bawah laut.
Namun, sebagian besar warga menolak karena menganggap misi itu terlalu beresiko. Di tengah penolakan itu, sebuah kabar mengejutkan terungkap, Tuan Long ternyata masih hidup. Dengan tenang, ia menenangkan Ansu dan mengatakan bahwa Hai Seng selalu menganggap suku Tanka sebagai rumahnya. Ia bertekad menjemput Hai Seng, apapun risikonya. Baginya, selamat atau tidak, Hai Seng tetaplah anaknya. Sementara itu, di kapal bajak laut, Hai Seng mulai menerima asal-usulnya. Ia mengenakan pakaian bajak laut dan membuka pusaran mata air besar untuk krunya. Tak lama kemudian, sebuah kapal nelayan mendekat. Awalnya mereka meremehkannya, namun ketika kapal itu semakin dekat, Hai Seng terkejut melihat bahwa penumpangnya adalah teman-teman dari suku Tanka yang ingin membawanya pulang. Namun Hai Seng menolak. Dari kejauhan, puluhan kapal lain mendekat, di antaranya membawa Ansu dan diikuti oleh Tuan Long. Pemandangan yang membuat Hai Seng terperanjat, karena selama ini ia mengira ayah angkatnya telah tiada. Namun, saat Hai Seng memeluk Tuan Long, sebuah tembakan dari Yasu menghantam punggung Tuan Long. Penduduk Tanka murka, dan pertempuran sengit pun pecah antara kru bajak laut dan suku Tanka. Di tengah kekacauan itu, Yasu bersiap menyelam, menuju kota bawah laut. Hai Seng, yang sempat teringat masa lalu ketika ayahnya dibunuh, saat ia bersembunyi di dalam tong, jatuh ke laut, dan diselamatkan oleh Tuan Long, memutuskan untuk kembali berdiri di sisi suku Tanka, dan melawan. Saat pertempuran berlangsung, Michiko melihat kesempatan untuk menghabisi Ansu. Namun, Hai Seng segera melindunginya. Tiba-tiba, seekor monster laut melompat dari kapal dan menerkam Michiko. Tak ingin kekuatan kota bawah laut jatuh ke tangan yang salah, Hai Seng langsung menyelam mengejar Yasu. Menyusuri pusaran arus, Hai Seng tiba di kota bawah laut. Di sana, Yasu tengah menyerap kekuatan dari kolam emas. Kekuatan itu membeku dan menyelimuti lautan serta daratan, menurunkan suhu hingga -100 derajat Celcius. Hai Seng mulai melemah karena dingin, namun ia memaksa diri melangkah mendekati pilar besar penopang kota dan mencoba menghancurkannya. Sayangnya, tenaganya tak cukup. Melihat kesempatan, Yasu melemparkannya jauh hingga pingsan, namun kepingan emas di tangan Hai Seng mulai meleleh. Cairan emas itu meresap ke dalam tubuhnya, membungkusnya seperti zirah emas ayahnya. Dengan kekuatan penuh, Hai Seng melancarkan satu serangan telak, menghancurkan pilar tersebut. Emas cair mengalir deras ke dasar kota, membuat seluruh bangunan runtuh dan menelan Yasu di bawah reruntuhan. Dengan hancurnya kota bawah laut, kabut iblis pun sirna. Penduduk Pulau Lingo kini bebas melihat dunia luar. Kapal-kapal bajak laut muncul kembali ke permukaan, membawa harta karun untuk suku Tanka. Meski begitu, suasana terasa muram karena Hai Seng tak ditemukan. Namun, tak lama kemudian, Hai Seng muncul ke permukaan. Melihat hal itu Ansu pun lega. Film ini ditutup dengan Hai Seng dan Ansu berdiri di atas kapal, tersenyum lega, menatap lautan lepas. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara seperti biasanya. Saya, Nadia, mewakili para pemuda pengangguran yang hobinya selonjoran, pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di film selanjutnya.